Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal masjid wa nusalli wa nusallim ala khairi sajid sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man hassana bil ijtima'i fil masajid wa ala alihi wa sahbihi ma dama fi hadha ad-dunya sajid. Amma ba'd. Habaib yang kita muliakan, Habib Tahir dan yang lain yang menghadiri, para alim ulama, guru-guru kita, baik yang dari seberang maupun yang dari kota Jambi, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian Islam Masjid Ar-Rawdah. Semoga kita semua senantiasa termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diampunkan Allah dosa-dosanya, dimaafkan Allah kesalahannya, dikabulkan Allah segala doa-doanya, dijagakan Allah dan diberikan keselamatan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini saya akan membicarakan ada sebuah hadis dari riwayat Imam Tirmizi dalam Jami' At-Tirmizi atau Sunan At-Tirmizi fi Kitabil Fitan. Ini sebenarnya dahsyat sudah pantas memang balak diturunkan Allah, namun Allah Maha Kasih Sayang dengan sifat jamalnya Allah tundakan. Kita pernah mengaji di Masjid Nurdin satu nama Allah Al-Halim, yaitu Allah tidak murka, Allah penyabar, Allah penyayang, ditundakannya, dimaafkannya. Itu Al-Halim. Karena sifat Allah yang halim lah yang Allah mampu, karena Allah memang maha baik, Allah tidak menurunkan murkanya dengan kasih sayangnya. Padahal sudah pantas dunia ini diturunkan bala. Nabi SAW bersabda, riwayat hadis dari Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza fa'alat ummati 15 khaslah." Apabila umatku atau yang mengaku umatku sudah melakukan 15 macam perkara, halla bihal bala, maka turunlah kepadanya bala, diturunkan bala. Faqila wa ma hunna ya Rasulullah. Lalu para sahabat bertanya, apakah yang 15 perkara itu ya Allah? Apakah yang 15 perkara itu ya Rasulullah? Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, idza kana al-maghlamu duwala, kalau sudah jabatan, kekayaan, keberuntungan diperebutkan. Semua orang memperebutkan kedudukan yang secara adat akan menyebabkannya menjadi kaya raya. Kedudukan atau posisi yang hebat yang menjadikannya orang yang terpandang, yang terkenal. Kalau sudah semua orang berebut nak dapat posisi itu sudah satu sebab pantas bala diturunkan Allah. Ada tak kira-kira sudah terjadi di dunia kita? Memperebutkan posisi yang jika berduduk pada posisi itu dia akan mendapatkan kenikmatan dunia. Banyak Wallahu alam, tergantung niatnya. Ada yang berebut nak jadi bupati, alhamdulillah jika niatnya baik. Tapi kalau berebutnya cuma nak menumpuk harta, sudah masuk kepada bab ini. Idza kana al-maghnamu duwala wal amanatu maghnama, dan amanah menjadi tempat mengambil keberuntungan. Suka dengan diberi amanah. Dalam perjalanan Isra Mi'raj, Nabi diperlihatkan ada orang yang mikul kayu bakar, tapi minta tambah lagi, minta tambah lagi. Pertanyaan Nabi kepada Jibril, siapakah itu ya wahai Jibril? Orang yang sudah diberi amanat yang berat minta tambah lagi amanat yang lain. Nak jadi ini, nak jadi ini, nak jadi ini, nak jadi ini. Jika itu disukai,
Itu sudah sebab kedua kenapa bala diturunkan Allah. Mungkin juga sudah terjadi. Orang suka jika diberikan amanah. Sementara as-salafus salih takut jika diberikan amanah karena tanggung jawabnya kepada Allah. Orang diberikan amanah mestinya berdoa kepada Allah, ya Allah lindungi aku, ya Allah tolonglah aku. Sekarang tidak, diberikan amanah syukuran pesta. Itu kan contoh. Walaupun niatnya bagus ya. Nah, tapi sudah memandang amanah itu menjadi kenikmatan. Padahal amanah itu berat, ya. Amanah itu berat. Waz zakatu maghrama. Zakat itu sebagai semacam utang, artinya sesuatu yang ditolak, berat. Semua orang berat. Kalau sudah memberi zakat, dia bangga. Oh, aku bangga, aku sudah mengeluarkan zakat. Berbilang kemana-mana. Padahal zakat itu ibarat penyakit di dalam tubuh. Karena dia kotoran harta, wajib dikeluarkan. Kalau tidak, semua harta kita akan rusak. Artinya rusak keberkahannya. Ibarat tubuh kita sakit, mesti diobati, mesti dikeluarkan penyakitnya. Itulah zakat. Ini zakat malah ditakuti, tidak mau dikerjakan, dihindari sedapat mungkin, tidak mau mengeluarkan zakat. Kalaupun sudah mengeluarkan zakat, bangga, oh bangga seakan-akan aman. Nah, padahal zakat itu memang untuk membersihkan harta. Dan orang yang mau melakukannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ganjaran yang besar. Wa ata'a ar-rajulu zawjatahu. Penyebab turunnya bala, suami takut dengan istri. Apa kata bini? Taat. Ada tak kira-kira sudah nih? Kalau baik alhamdulillah, tapi yang banyak ni buruk. Suruh korupsi, mau laki, gara-gara kendak bini. Jadi zaman dulu sampai sekarang Nabi khawatir kalau orang tidak dapat untuk tidak dipengaruhi istri yang jahat. Karena mungkin yang lain tak dapat mempengaruhi, tapi kalau istri yang mempengaruhi, itu paling bahaya. Bahkan lebih dahsyat lagi, ada orang yang durhaka kepada ibunya sendiri karena mematuhi kehendak bininya. Jangan bang, untuk apa bang? Mama kau tu jahat bang, dan sebagainya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Gara-gara mentaati istri, wa aqqa ummahu, durhaka kepada ayah, kepada ibunya. Na'udzubillah. Ada juga orang, kata Nabi, penyebab turunnya bala itu nanti wa barra sadiqahu, dengan kawannya baik, wa jafa abahu, dengan ayahnya dewek pelit. Dengan kawannya nak berkawan, dengan bapaknya dewek bermusuhan. Tak mau nengoki bapaknya, tak mau akrab dengan bapaknya, tak mau nolong ayahnya dewek. Tapi dengan kawannya bukan main. Ini tanda turunnya bala. Na'udzubillah. Kemudian wartafa'atil aswatu fil masajidi, ribut suara-suara di dalam masjid. Masjid untuk ibadah, masjid untuk menuntut ilmu, untuk mendekatkan diri kepada Allah, malah dipakai untuk membicarakan perkara dunia. Bertengkar, berdebat di dalam masjid, tujuannya untuk dunia. Cerita masalah dunia. Na'udzubillah. Wartafa'atil aswatu fil masajid. Ini juga telah terjadi, menggunakan masjid bukan untuk ibadah atau terkait ibadah, tapi untuk kepentingan pribadi. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Dia bicara tapi bukan untuk mengajak orang kepada Allah, untuk kepentingan dunianya. Na'udzubillah. Kemudian wa kana za'imul qaumi ardhalahum, yang menjadi pemimpin orang yang paling durjana. Itu kalau sudah pemimpin orang yang durjana, turun bala. Na'udzubillah. Wa akramar rajul wa ukrimar rajulu makhafata syarrihi. Atau ada seseorang dimuliakan karena takut dengan kejahatannya. Semua orang paksa hormat, semua orang tunduk dengan dia, bukan karena dia orang baik, bahkan dia orang jahat,
Tapi karena orang takut dengan kejahatannya, semua orang terpaksa menghormatinya. Misalnya di kantor, jika bos kita itu kita terpaksa hormat karena dia kejam, dikit-dikit marah, dikit-dikit mecat, lalu anak buah takut semua, itu tanda turunnya bala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Wa syuribatil khumur, jika di mana-mana bir, narkoba jadi makanan, salah satu penyebab turunnya bala. Walu bisal harir, jika sutra telah dipakai, laki-laki sudah pakai sutra, itu tanda akan diturunkan bala. Wattukhudzatil qayyinat wal ma'azif, di mana-mana suka ada budi wanita dan hiburan dengan alat musik yang melupakan Allah. Nah, ini kita lihat di YouTube ada acara keagamaan yang joget perempuan, naudzubillah, yang diperingati haul seorang kiai, tapi acaranya organ tunggal, naudzubillah. Ya. Jika sudah menjadi biasa, suka dengan biduan, suka dengan hiburan musik, itu tanda penyebab turunnya azab, naudzubillah. Wala'ana akhiru hadil ummah awwalaha, dan jika ada orang yang di akhir zaman ini mencaci, menghina generasi terbaik, generasi Rasulullah, generasi sahabat, itu dihinanya, salah, sesat, kafir, misalnya, na'udzubillahi min dzalik. Misalnya ada orang bilang ada seorang sahabat Nabi itu koruptor, na'udzubillah, itu penyebab turunnya azab. Tidak dapat muliakan orang-orang yang terbaik pada generasi-generasi terbaik, salafun salih. Kalau sudah 15 perkara itu dilakukan, fal yartaqibu inda dzalika, maka hendaklah siap-siap mereka menghadapi rihan hamra'a, angin yang merah. Ini angin merah ini ar-rihul ahmar, sebahagian mentakwilkannya untuk bahasa sekarang penyakit stroke, naudzubillahi min dzalik. Salah satu bentuk azab yang Allah turunkan penyakit stroke, ya, naudzubillahi min dzalik. Au khasfan, atau ditimpakan gempa bumi, dirusakkan buminya, disakitkan tubuhnya. Nah, ini virus sekarang kan. Ini sebabnya karena bala telah diturunkan Allah, gara-gara 15 perkara ini sudah banyak yang melakukan. Au maskhan, atau fisiknya diubah Allah. Tadinya gagah, tiba-tiba mengerikan wajahnya, na'udzubillah, berbentuk berbagai macam penyakit, antara lain yang kita pun tidak mengerti. Dulunya menarik, tiba-tiba menjadi mengerikan. Banyak, itu ya, na'udzubillah. Semoga Allah mengampunkan kita, memaafkan kita, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang dikasihani dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi, ultub bina. Ya latif ya alim ya khabir, ya latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi, ultub bina. Ya latif ya alim ya khabir, ya latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi, ultub bina. Ya latif ya alim ya khabir, ya latifan lam yazal, ultub bina fima nazal. Innaka latifun lam tazal, ultub bina wal muslimin. Ya latifan lam yazal, ultub bina fima nazal. Innaka latifun lam tazal, ultub bina wal muslimin. Ya latifan lam yazal, ultub bina fima nazal. Innaka latifun lam tazal, ultub bina wal muslimin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Perlu juga mungkin disampaikan, boleh juga kita sekali-sekali imam masjid pada waktu-waktu sholat yang manapun, karena juga ada himbauan dari MUI pusat agar kita memperbanyak kunut nazilah, berdoa menolak bala. Karena di Indonesia dalam data sudah 27 orang yang kena virus corona. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Data terakhir bahkan 34 Bang ya, 34 orang jadi boleh setiap waktu ataupun kita pilih-pilih yang mana kita kunut nazilah ya, selain subuh kita mohon Allah jauhkan bala dari kita semua.